Pewahyuan itu adalah tirai yang dibukakan. Tadinya nggak bisa lihat apapun. Tadinya nggak mampu melihat di balik tirai. Pewahyuan itu muncul dari pendengaran. Pewahyuan itu muncul dari sesuatu yang Tuhan taruh dalam batin kita masing-masing. Pewahyuan itu terang Tuhan yang ditaruh dalam batin kita. Sangat penting setiap kita melihat dari firman Tuhan. Ketika kita merenungkannya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, wahyukanlah kebenaran yang aku baca dalam ini. Ayat-ayat yang dibaca selalu berhubungan dengan apa yang ingin Tuhan munculkan. Pertanyaannya bukan apa yang kita baca. Pertanyaannya apa yang Tuhan wahyukan dari ayat-ayat itu. Itu sebabnya kenapa firman seperti yang pemazmur katakan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pewahyuan itu yang membuat kita bisa berjalan. Pewahyuan itu yang membuat kita bisa bergerak. Gereja yang mempunyai pewahyuan, ke arah manapun Tuhan pimpin, ke arah disitulah gereja akan bergerak. Pewahyuan harus menjadi nomor satu di gereja itu. Pewahyuan itu harus mengalami satu tanah yang subur dalam hati kita. Pewahyuan itu harus menemukan tempat yang terbaik di dalam hati kita. Dan ketika kita menerima pewahyuan, hidup kita akan secara tidak pernah kita pahami, itu akan berubah di dalamnya. Sebuah gua yang banyak kotoran, banyak kelalauan, ketika terang itu masuk, terang itu akan mengubah yang di dalamnya. Itulah pewahyuan. Itulah yang dialami oleh Bartimius. Dia melihat yang namanya pewahyuan tentang Mesias. Hidup kita juga sama harusnya. Punya pewahyuan. Bertambah-tambah jumlahnya pewahyuan dalam batin kita. Firman yang disampaikan bukan teori. Firman yang disampaikan harusnya pewahyuan yang Tuhan taruh dalam batin kita. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkannya dan Tuhan taruh pewahyuan, cirinya apa itu pewahyuan? Meledak di hati orang yang mendengar. Itu ciri. Menghangatkan hati, menyegarkan hati, menghidupkan hati yang mati. Itu ciri pewahyuan. Setiap pembicara yang menyampaikan kebenaran yang berisi pewahyuan, di dalam hati jemaat itu meledak. Meledak. Dan itu menghidupkan. Ajaibnya Bartimius ini, dalam kondisi butanya, gelapnya, nggak ngerti terangnya, dia bisa lihat Tuhan. Dia ngerti Tuhan, dia tahu Tuhan. Ini ajaib. Bartimius ini setelah orang-orang menegurnya supaya diam, Alkitab berkata dia semakin keras. Pewahyuan yang di dalamnya sepertinya memenuhi, makin meluber. Seperti gelas yang berisi air, meluber airnya. Orang menegurnya supaya diam, gak bisa diam. Dia terus berteriak dan semakin keras berseru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Ada satu kerinduan yang besar. Kalau mata rohnya sudah terbuka, hatinya sudah mengalami terang, dia pengen mata jasmaninya juga mengalami terang. Dia ingin melihat Yesus dengan mata jasmaninya. Tapi ada banyak di antara kita, mata jasmaninya terbuka, mata roh kita gelap, tertutup.